Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Smart Nusantara semuanya, siswa-siswi Smart SD Brawijaya Smart School dan para alumni dari siswa-siswi SD Brawijaya Smart School. Mudah-mudahan kita senantiasa masih diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di masa kita menjalankan ibadah puasa ini, kita bisa bertatap muka kembali di channel SDBSS. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, untuk subscribe, dan juga share. Jangan lupa untuk klik loncengnya biar kita mengetahui kegiatan-kegiatan apa sih yang kita lakukan di SD Brawijaya Smart School Malang. Dan juga jangan lupa untuk berikan komentar-komentar terbaik. Mungkin ada request dari kalian untuk edisi Smartcast berikutnya. Di edisi Smartcast Ramadan kali ini kita hadirkan seorang tamu yang luar biasa, yang jadwalnya sangat padat sekali. Jadi beliau ini adalah guru kita bersama di SD Brawijaya Smart School, yang di rumah mungkin juga full ya kegiatannya padat sekali. Kita sama langsung. Assalamualaikum Pak Zarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Bagaimana kabarnya Pak Zarul? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Untuk kegiatan di Ramadan ini, apa full padat, ada jadwal mengimami atau bagaimana? Alhamdulillah jadwal ya bisa mengatur, Pak Agus, di rumah, di luar, dan bebas. Alhamdulillah bisa mengaturnya dengan santai dan rileks. Dan rumah Pak Zarul terbuka untuk mungkin barangkali ada adik-adik di rumah, sahabat Smart yang ingin sowan ke rumah jenengan, terbuka ya? Terbuka 24 jam. Oke, bagi adik-adik yang ingin tahu alamat guru kita ini, mungkin Ya. bisa dijelaskan di mana Pak Zarul? Anak sekalian, bagi anak Agus di sekitar Kota Malang, tepatnya di Bumiayu, Pak Agus. Nomor 126, monggo silakan bisa mampir main-main atau bisa takjil bareng di sana, Pak Agus. Gitu anak-anak sekalian. Ya. Jadi monggo yang ingin sowan kepada Pak Zarul bisa langsung datang ke Bumiayu, ke kediaman beliau. Baik Pak Zarul dan sahabat Smart dimanapun Anda berada, tema kita kali ini adalah tema ibadah puasa. Ya. Tapi sebelum kita menuju ke tema Pak Zarul, ada satu sesi yang harus kita lalui, yaitu sesi motivasi tentang cerita pengalaman. Yang pertama yang ingin saya ulik dari beliau ini adalah pertama kali Pak Zarul mulai berlatih atau belajar puasa itu mulai kelas berapa? Baik Pak Agus, terima kasih. Jadi gini anak-anakku sekalian, di waktu itu masa kecil kelas 1 Agus, masih satu dasar waktu itu, puasanya zuhur. Jadinya mungkin anak-anak sekalian yang kelas 1 atau kelas 2 atau kelas sampai SD mungkin zuhur waktu itu Agus. Itu posisinya Pak Zarul tinggal di rumah sudah Bumiayu atau waktu itu sudah Bumiayu. Oh, sudah di Bumiayu. Ya. Jadi ya maklum Pak Agus, waktu itu kalau dapat hadiah itu langsung mau puasa. Kalau nggak dapat hadiah kayak bagaimana gitu. Masih kecil. Jadi mulai belajar kelas 1. Kelas 1. Dan yang menginspirasi atau yang istilahnya mengiming-iming hadiah waktu itu sosok ayah atau ibu? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, ayah dan ibu. Kalau bisa puasa 30 hari, katakan meskipun itu puasa zuhur, itu dapat hadiah. Ya, hadiahnya tuh sederhana, bagus, mungkin diajak jalan-jalan, lebih seperti itu. Oh, gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu bersamaan gitu. Ya, kalau boleh tahu konteks puasanya ini hanya sampai zuhur saja atau setelah zuhur lanjut lagi sampai asar atau bagaimana? Iya, benar. Jadi setelah zuhur kita maem, kemudian setelah itu sudah nanti stop, setelah secukupnya sampai maghrib kita puasa lagi. Oh, gitu. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah, sahabat Smart yang ada di rumah, khususnya yang masih kelas bawah maksudnya, gak usah malu untuk belajar puasa. Betul, anak-anak. Guru kita Pak Zarul aja kelas 1 masih puasa zuhur. Iya, jadi saya itu memang lihat anak sekarang itu semangatnya luar biasa. Kadang-kadang kelas 1 itu sudah ada yang maghrib, Pak. Oh, full maghrib ya? Iya, itu luar biasa apresiasinya gitu. Oke Pak Zarul, mungkin ini untuk sesi pertama yang terakhir ada pengalaman menarik gak? Mungkin ini juga untuk melatih kejujuran juga ya. Mungkin pengalaman menarik mungkin di saat puasa tanpa ada orang yang tahu karena saking dari nggak kuatnya tiba-tiba mencuri minum atau apa, atau mungkin ada pengalaman yang lain yang menarik ketika masih kecil. Kalau mungkin anak-anakku sekalian mungkin juga pernah mengalaminya, lupa. Oh, lupa. Iya, kalau lupa itu biasanya
biasanya nggak puasa, kemudian hari pertama puasa. Nah itu kan biasanya langsung minum atau makan sampai kenyang, baru diingatkan, loh kan sekarang waktunya puasa. Ya Allah, gitu. Jadinya sudah kenyang, sudah minum, sudah full, pokoknya baru ingat puasa. Ya sudah, berarti itu rezeki Pak. Dan tentunya lupanya tidak dibuat-buat Pak Zarul. Ya itu tipis itu kan. Takutnya kan ada, wah saya lupa, tiba-tiba lupa ingatan. Gitu. Iya, memang benar-benar lupa Pak. Betul-betul lupa ya. Dan itu dimaafkan nggak apa-apa. Iya begitu. Oke, terima kasih atas sesi pertamanya. Mudah-mudahan motivasi pengalaman beliau bisa menginspirasi kita semuanya. Bener. Terutama untuk adik-adik yang masih kelas bawah. Ayo semangat untuk berpuasa. Ini sudah hari puasa yang ke-7. Satu minggu ya? Iya, semangat ya selesai. untuk lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Ada satu tema ini Pak Zarul yang perlu kita bahas. Iya. Mungkin ini sering dijadikan tameng atau senjata buat adik-adik ya. Jadi sering mendengar itu, nggak tahu ini sahih atau tidak. Itu ada makalah gitu ya, ada istilahnya ada hadis atau keterangan yang menyatakan naumun shaimun ibadatun kalau bahasa Arab. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Akhirnya setiap ada ini ibu-ibu yang membangunkan atau bunda-bunda yang membangunkan, ayo bangun, kamu kok tidur terus? Aku lagi ibadah ini mah. Itu gimana? Apa memang bener ibadah dalam konteks tidur yang ya apa? Ini gimana mau penjelasannya? Iya. Kalau menurut pribadi Klopi Ambo bagus, jadi tidur itu secukupnya bagus. Ya, yang penting itu anak-anakku sekalian, bukan hanya di dalam puasa. Kalau tidur itu memang kalau kita sudah waktunya tidur pun itu ibadah. Meskipun kita nggak puasa, kalau kita capek, tubuh membutuhkan istirahat, itu sudah ibadah. Nggak harus dalam puasa, tidur itu juga termasuk ibadah, bagus. Nah, kembali ke konteks tadi, tidurnya puasa itu ibadah. Kalau pengalaman saya pribadi bagus ya, itu memang pernah juga menggunakan makalah tersebut untuk ya sebagai alasan sih gitu. Ya. Soalnya kan banyak Pak. Saya jujur, saya sendiri juga dulu waktu masih kecilnya seperti itu Pak. Jadi ketika masih kecil, apalagi mohon maaf Pak, saya Pak Agus ini kan tinggalnya dulu masih kecil kan di Probolinggo, dan tahu sendiri wilayah Probolinggo itu panas yang luar biasa. Sudah panas puasa lagi. Akhirnya pulang sekolah saya jalan kaki itu, habis itu langsung wudu, membasahi itu, habis wudu sholat tidur, bangun ya langsung bablas maghrib gitu. Ya sempat dibangunkan sama orang tua ya, saya alasannya ya tidurnya dalam puasa itu ibadah. Tapi enggak ya. Ya jadi memang konteksnya itu lebih arah secukupnya Pak Bos. Jadi itu secukupnya, anak sekalian jangankan tidur, makan pun kalau berlebihan juga bukan ibadah lagi. Jadi lebih keluar dari konteks halalnya jadi intinya puasa itu bukan menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan. Dengan tameng tadi itu bahwasanya tidur itu adalah ibadah ya. Jadi meskipun puasa tetap harus semangat belajar, dan Bapak Ibu guru selama ini Pak Zarul, Pak Agus dan guru-guru yang lain juga meskipun puasa tetap hadir ke sekolah Pak Zarul. Benar. Ada kegiatan, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tetap semangat belajarnya. Tetap semangat belajar. Ya, meskipun kita lapar bukan alasan untuk tidak mengerjakan tugas atau PR belum dikerjakan Pak. Lapar bukan sebagai alasan itu Pak. Jadi bisa dengan puasa ini tetap semangatnya dijaga, apalagi dengan rohaniah kita ini bersih, kita semakin menuju kebaikan ini semakin mudah dan semakin ringan. Itu. Terakhir nih Pak Zarul. Ya, terakhir kita singkat saja. Terakhir pesan untuk adik-adik khususnya siswa-siswi SMAT di SD Brawijaya Smart School untuk menjalankan puasa di era pandemi. Ini mungkin apa pesannya Pak? Ya, anak sekalian, kita memang berat ya menjalani di era pandemi ini, ekonomi, kemudian juga kegiatan di rumah, daring dan sebagainya. Pesannya Pak Zarul cuma satu, anak-anak sabar ya, itu. Terima kasih Pak. Ya, pesan yang singkat tapi jelas sekali ya. Pesannya adalah sabar, dan memang sosok guru kita yang satu ini terkenal sangat sabar. Mulai dari alumni yang sudah tahun-tahun yang pernah diajar beliau sampai sekarang yang ada di sini, tetap beliau ini adalah sosok guru yang sabar, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Zarul, sahabat SMAT dimanapun Anda berada. Cukup di sini pertemuan kita di SMAT Spesial Ramadan. Bisa ditunggu untuk di Smartcast Spesial Ramadan yang lainnya. Bagi yang ingin komentar silahkan komentar, dan tetap menggunakan kebijakan dalam berkomentar, dan bisa request untuk tamu-tamu kita yang selanjutnya. Terima kasih Pak Zarul sudah mau hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.